suaranya. Lebih tidak jelas. Kok aneh ya? Iya Pak, mungkin ada masalah sama mic-nya Pak. Loh, wis tak restart kok. Sekarang nggak jelas. Iya. Sekarang suaranya Bapak jelas Pak, cuman kayak ada suara yang ikut gitu loh Pak. Kayak robot ikut gitu. Ada Cuman backgroundnya gitu tuh. Iya Pak. Hah? Iya. Aneh ya. Kata tambahin apa nih? Tapi kalau udah nggak bisa nggak apa-apa Pak. Masih terdengar kok Pak suaranya Pak. Iya, tapi kayak settingan ya. Settingan audio ya. Mana ya? Nanti katanya ada. Ya gini gimana? Tetap ya? Tetap ya? Iya masih Pak. Kalau pakai headset gitu gimana Pak? Mungkin mikrofonnya jelas. Kemarin nggak ada problem tuh. Iya Pak. Barusan kali ini Pak kayaknya. Iya. Ya udah utak-atik settingan juga. Saya pakai headset ya. Iya Pak. Kalau ini gimana? Halo. Ya, masih ada kemereseknya Pak. Coba, halo. Apa nih belum ini? Iya Pak. Kalau gini? Gimana? Halo? Masih Pak. Jadi suara kemereseknya itu muncul kalau Bapak berbicara Pak. Kalau jadi kayak ngikut sama suaranya Bapak gitu Pak. Coba pakai headset ini. Iya Pak. Semua gitu. Halo? Iya Pak, sama. Ini kalau gini sama. Halo? Halo? Nggak dengar ya? Halo?
Halo, nggak dengar? Iya, Pak. Masih ngembret. Masih, Pak. Itu saya Halo? sudah kirim video di WA Bapak. Suaranya kayak gitu, Pak. Nggak sama. Sekarang. Halo, tes. Gimana sekarang? Halo, gimana sekarang? Halo. Masih ada, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halo, tes. 1, 2, 3, tes. 1, 2, 3. Ya, masih ada, Pak. Iya. Halo, tes 1. Bentar, saya teks dulu. Halo, tes 1, 2, 3, tes mic. Ya, ini sudah Ya, Pak. jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Sudah nggak ada suara anehnya, Pak. 1, 2, 3. Ini gimana sekarang? Ya, Lebih Pak. baik, Sama. Pak. Sudah bersih, Pak. Halo, Iya, Pak. Sudah bersih, Pak. halo, 1, 2, 3. Ya, Pak. Sudah bagus suaranya. Ini ya, pakai ini ya. Halo, udah bagus? Iya Pak, sudah Pak. Sudah, Pak. Sudah bagus Pak suaranya. Halo, 1, 2, 3. Udah bagus? Ada lagi, Pak. Barusan tadi bagus, Pak. Iya, 1, 2, 3. Halo, tes 1, 2, 3. Yang ini ya? Iya, Ya. yang ini bagus, Pak. Jelas, Pak. Halo, saya 1, 2, 3. Gimana Mas? Sudah Pak, sudah bagus Pak. Sudah jelas. Jelas, Ini. Pak. Ini jelas, Pak. 1, 2, 3. Gimana suaranya? Hah? Jelas, Pak. Udah Sudah bagus jelas ini? Pak. Oke, Bagus kita ini Pak. Oke, kita lanjutkan ya. Bentar. Tadi itu, jadi ternyata kita nggak kesulitan karena bentuknya roda itu kendaraan bermacam-macam, jenis kendaraan juga bermacam-macam. Karena itu di dalam perencanaan perkerasan, jumlah kendaraan atau jenis kendaraan bermacam-macam ini kan tetap harus ada yang mewakili juga. Untuk menyebut satu angka yang bisa mewakili beban kendaraan ini dalam satu satuan beban tertentu. Oleh karena itu, di dalam perencanaan perkerasan jalan, lalu lintas ini akan dibuat dalam satu bentuk angka kesepakatan, di mana kesepakatan ini sesuai dengan standar dari masing-masing negara yang membuat buku pedoman standarnya. Kebetulan kalau di Indonesia, kemarin sudah saya beri pengantar, karena ini mengadopsi pada AASTO, kemudian diadopsi sebagai satu peraturan perencanaan perkerasan jalan di Indonesia, itu lalu lintas rencana pada jalur rencana pada satu ruas jalan yang akan direncanakan itu harus dibuat dalam satuan ini namanya W18 ya, di dalam bentuk W18 atau lalu lintas pada lajur rencana ini W18. Nah, apa itu W18? Sebelum sampai ke sana, kita harus belajar yang pertama angka ekivalen.
angka ekivalen beban gandar sumbu kendaraan atau nilai E. Kemudian juga nanti kita bicara reliabilitas. Baru nanti bisa kita hitung W18-nya ya. Nah, kesimpulannya begini, tebal perkerasan jalan itu ditentukan dari beban, besarnya beban yang akan dipikul, yaitu namanya lalu lintas tadi. Besar beban lalu lintas itu diperoleh dari analisa lalu lintas kondisi saat ini. Tetapi yang kita biasa sebut dengan LHR. LHR ini kepanjangannya adalah lalu lintas harian rata-rata. Bagaimana cara menentukannya? Ini biasanya kalau di ruas jalan lama, ada orang di tepi jalan tuh survei, kemudian dihitung berapa jumlah kendaraan yang lewat di satu ruas jalan. Tapi diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya yang tadi itu saya tunjukkan. Yang kendaraan kecil berapa, kendaraan berat berapa, sedang berapa, dan seterusnya. Dihitung dalam 24 jam. Kemudian dihitung perkiraan pertumbuhan jumlah kendaraan selama umur rencana. Misalnya, jalan itu kita rencanakan 20 tahun. Maka harus kita hitung perkiraan pertumbuhan jumlah kendaraan selama 20 tahun yang akan datang itu dengan satu angka namanya I. Ini adalah perkembangan lalu lintas dalam 1 tahun. Dengan nilai ini kita bisa perkirakan kalau surveinya lalu lintas saat ini 20 tahun ke depan itu akan seperti apa. Karena lalu lintas ini harus mampu, perkerasan yang akan didesain itu harus mampu menerima beban lalu lintas sampai 20 tahun yang akan datang. Sampai umur rencana namanya. Nah, umur rencana itu adalah jumlah waktu dalam tahun yang dihitung sejak jalan tersebut mulai dibuka sampai saat diperlukan. Jalan dibuka ini berarti kalau jalan tol misalnya di Gunting Pita, Pak Jokowi Gunting Pita, hari itu boleh dilalui oleh lalu lintas. Nah, itu biasa disebut dengan jalan dibuka. Sampai diperlukan perbaikan berat atau dianggap perlu untuk diberi lapis permukaan yang baru. Jadi gitu. Apa namanya yang disebut dengan umur rencana itu. Jadi jalan itu ada umurnya ketika kita mendesain. Ya, 10 tahun, 20 tahun, 15 tahun, gitu ya, dan seterusnya. Nah, permasalahannya tadi, saya beri pengantar, adalah cukup banyaknya jenis kendaraan, yang tentu gandarnya dan beban gandarnya sangat bervariasi. Gandar itu as roda, bukan rodanya, tapi as rodanya. Nah, ini gandar itu. Ini namanya gandar. Bebannya biasa kita sebut di yang tengah ini. Ya, ini namanya beban gandar. Ya. Gandar ini macam-macam. Ada yang seperti ini, ada yang hanya 2 ini, rodanya hanya 2. Yang pinggir-pinggir ini enggak ada. Ya. Jadi modelnya ada 2 macam. Jadi single sama double. Ini double namanya ya. Kalau single, ini rodanya hanya 1. Gitu. Nah, karena itu dalam perhitungan itu harus diekivalenkan. Diekivalenkan. Supaya ketemu satu nilai angka beban gandar standar sesuai dengan buku standar pedoman masing-masing negara gitu ya. Nah, kebetulan di Indonesia itu menganut beban standar 8,16 ton namanya. Ya, sumbu gandar 8,16 ton. Kenapa begitu? Jangan tanya ya, karena ini standar gitu. Ya, jadi gitu. Satu nilai E gitu ya, angka namanya bukan angka ekivalen beban sumbu gandar itu disebut dengan E biasanya. Ya. Nah, data jenis dan konfigurasi kendaraan itu digunakan untuk menghitung nilai E atau angka ekivalen beban gandar sumbu kendaraan. Pengertiannya nilai E itu sebenarnya adalah perbandingan tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh lintasan beban gandar sumbu tunggal kendaraan terhadap tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh satu lintasan beban standar sumbu tunggal seberat 8,16 ton.
Jadi kalau satu beban gantar 18,16 ton ini lewat di satu ruas jalan, satuannya 1 E, itu dianggap bahwa menimbulkan kerusakan yang ditimbulkan oleh satu lintasan beban standar 8,16. Jadi yang bermacam-macam tadi bentuknya itu, yang ini ya, nanti harus kita ekivalenkan terhadap nilai E. Gitu maksudnya. Jadi ini nanti punya nilai E sendiri. Ini punya nilai E. Yang ini punya nilai E. Ini juga punya nilai E yang berbeda-beda masing-masing jenis kendaraannya. Karena bentuk gandarnya ini, beban gandarnya kan beda. Lihat ini. Ini komposisinya yang ini disebut sumbu tunggal roda tunggal. Sumbunya tunggal, kan satu saja kan. Ini sumbu itu berarti tengah ini sumbu tunggal, rodanya tunggal. Ini kendaraan kecil seperti ini, depan belakang kan mesti sama. Beda sama ini, ya. Kalau ini depannya sumbu tunggal roda tunggal, belakangnya sumbu tunggal roda ganda. Ini disebut dengan sumbu tunggal roda ganda. STRG. Kalau ini sumbu tunggal roda tunggal. Ya, lagi. Ada juga yang begini double. Ya, ini dump truck. Ini disebut dengan SDRG, sumbu double roda ganda. Kenapa disebut double? Karena sumbunya 2 ini. Ya kan? Beban gantarnya di tengah sini. Sumbu double roda ganda. Depannya apa ini? Roda depannya apa ini? Sumbunya sumbu apa ini? Tunggal. Sumbu tunggal roda tunggal. Ini sumbu tunggal roda ganda. Ke sini ayo, coba lihat. Depannya ini apa? Tunggal roda Sumbu tunggal roda tunggal. Yang belakang? Sumbu tunggal roda ganda. Ya, sumbu tunggal roda ganda. Betul. Ini lihat nih. Depannya 1 kan, belakangnya ini, belakangnya 1 ini ya. Ininya double. Ini salah berarti gambarnya. Ini mestinya gambarnya 1 ini ya. Ini sumbu tunggal roda tunggal, sumbu tunggal roda tunggal, sumbu, ini apa ini? Sama kayak yang ini tadi. Sumbu double roda ganda. Ayo saya dicatat satu-satu ini. Kalau ini tidak hafal, buyar perencanaan kita. Alias keliru semua. Kalau begini saya mesti nyatet. Nyatetnya gampang. Nyatetnya gini caranya. Pak, kebesaran itu sorry. Nyatetnya itu S T, ini gak enak kuliah online ini. R, kalau di kampus kan saya bisa nyatet di papan tulis. RT, ya. Ini STRG. Warna apa yang naik? Aduh, nggak tahu saya. 14. Ini S T R R G. Sumbunya tunggal, sumbunya mek siji, sumbunya cuma 1, rodane loro double. Maka STRG. Ini disebut dengan
SDRG. Karena apa? Sumbunya double. Sumbu atau gandar sama ya. Dicatat sumbu sama dengan gandar. Sumbu atau gandar itu sama. Ini boleh juga disebut gandar double, rodanya ganda. Tapi yang umum disebutnya adalah sumbu. Sumbu. Karena ini jadi satu ini di belakang ini. Ini bukan roda yang sendiri-sendiri. Jadi ini satu sumbu. Ya, namanya sumbu double, rodanya karena double-double. Karena dua berarti sumbu double, roda ganda. Nah, ini. Yang depan, ini apa ini? Ayo, bareng-bareng nyebutnya. Yang ini apa? Sumbu tunggal, Sumbu roda tunggal. tunggal, roda tunggal. Iya. Yang belakang ini. Sumbu ganda, roda ganda. Ya. Sumbu double, roda ganda. Sumbu double, roda ganda. Ya. Ini? Sumbu double roda ganda. Iya. Sama-sama ya. Hati-hati. Ada juga yang ini bukan sumbu double. Ini kan kelihatan. Ini kalau dilepas. Sorry. Ini. Iya, ya. Kalau tangkinya ini dilepas. Maka kepala ini sumbu ini akan kalau ini dilepas si tangki ini, ya kan? Maka kendaraan ini sisanya yang depan tuh kepalanya satu, terus rodanya dua, betul nggak? Jadi si tangki ini hanya numpang saja begitu. Iya. Ya, ini akan lain misalnya ya. Ini berdiri sendiri seperti tergandengan itu. Terus si kepalanya ini ada sendiri. Nah, itu akan lain ya. Nah, ini aja. Ada juga satu yang belum nemu gambarnya Pak Wajar yang ininya 3 belakangnya. Ini disebut dengan sumbu tridem. Tridem itu karena 3. Asnya di sini. Rodanya ganda. Satu lagi bentuknya. Kita paham ya? Hati-hati. Nanti dalam menggolongkan sumbu ini. Nah, menurut pedoman, sekali lagi, karena nilai KE itu tergantung dari standar masing-masing negara, menurut pedoman perencanaan terbang berdasarkan lentur, PDT yang kita sekarang lagi belajar ini, angka E masing-masing beban gandar sumbu yang tadi itu dapat dihitung menggunakan rumus ini. E-nya STRT, beban sumbu dalam ton. Nah, nanti kan masing-masing kendaraan itu ada beban sumbunya. Misalnya, kendaraan kecil yang mobil penumpang itu beratnya 2 ton. Roda depannya 1 ton, roda belakangnya 1 ton. Maka ketika kita mencari nilai ekivalen roda depan, caranya adalah karena dia sumbu tunggal roda tunggal, beban sumbu dalam ton dibagi dengan 5,40, pangkatnya 4. Jadi misalnya tadi itu 1 ton dibagi dengan 5,40 dipangkatkan 4. Yang roda depan. Roda belakangnya sama karena sama-sama 1 ton. 1 dibagi 5,4 pangkatkan 4 gitu. Terus roda depan dan roda belakang dijumlahkan. Sehingga mobil penumpang yang kecil sedan itu punya nilai angka ekivalen setelah dijumlahkan nilai E-nya untuk roda depan dan roda belakang. Paham maksudnya? Ini aja. Konfigurasi sumbu itu, cara menulisnya juga bisa seperti ini. Angka 1 itu biasanya sumbu tunggal, roda tunggal. Ini sumbu tunggal, roda tunggal. 1, sumbu tunggal, roda tunggal. Ini mobil penumpangnya. Kalau bus, yang depan, yang di setir itu loh, yang di depan, di roda paling depan.
itu 1 sumbu tunggal roda tunggal, belakangnya base itu sumbu tunggal roda ganda. Ya kan? Ini double. Sumbu tunggal roda double tadi itu. Sumbu tunggal roda ganda ya, STRG. Oke? Ya. Beratnya total 2 ton, besarnya 50% di depan, 50% di belakang. Karena 2 ton, 50% kali 2 ton kan 1 ton. Depan 1 ton, belakang 1 ton. Berapa angka ekivalennya yang depan? 1 dibagi, karena dia SRT kan, 1 dibagi 5,4 pangkat 4. Gitu. Kemudian roda belakangnya, 50% ini, 50% kali 2, 1 ton juga. Berarti 1 dibagi 5,4 pangkat 4. Hasilnya di total, hasilnya di jumlah. Gitu. Plus, depannya sumbu tunggal roda tunggal, belakangnya sumbu tunggal roda ganda. Komposisinya 34% beban ada di depan, 66%-nya ada di belakang. Totalnya 9 ton. 34% kali 9 ton, hitung sumbu tunggal roda tunggal, 66% kali 9 ton, hitung sebagai sumbu tunggal roda ganda. Sumbu tunggal roda ganda, nilai E-nya adalah beban sumbu dalam ton, dibagi dengan 8,16, dibagi 4 ton. STRG ini merupakan beban standar sebenarnya. Ya, tadi sudah saya jelaskan di depan. Nah ini. Ini kan sumbu tunggal roda ganda. 8,16. Karena itu pembaginya di sini adalah 8,16. Dipangkatkan dengan 4. Untuk SDRG, dibagi 13,76. Untuk STRG, beban sumbu dibagi 18,45. Pangkatnya semua sama, pangkat 4. Halo? Paham ya? Sehingga Ya, Pak. kalau komposisinya bermacam-macam, Anda harus mampu menerjemahkan jenis gandarnya ini, kemudian mencari berapa berat plus barang atau orang yang diangkut maksimum, karena masing-masing jenis kendaraannya ada ketentuannya, tidak boleh melebihi dari berat tertentu yang sudah ditetapkan. Truk seperti ini itu 25 ton. Nah, ini truk gandeng ya. Truk gandeng itu ini salah kayaknya 31,4 tepatnya. Kok 3,14 ini salahnya. Nanti kita edit ya. Ini 31,4 kayak seingat saya. Ya, trailer seperti ini 26, ini lihat ya, SDD, single, double, gitu maksudnya gitu. Rodanya maksudnya itu, ini rodanya. Kalau ini sumbunya ya, ingat ini sumbu, ini apa ini? Ini. Halo? Double roda ganda, Pak. Ya, sumbu double roda ganda. SDRG ya? Ya, Pak. Kalau SDRG berarti rumusnya ini. Ya, bisa ya? Jadi nanti Anda bisa hitung. Trailer ini yang komposisinya 1.222.
Jadi menulisnya sumbu double roda ganda itu kayak gini, 22 tanpa titik. Ya. 1.2, karena yang depan ini lihat, ini 1, ini sumbu tunggal roda tunggal, 2, sumbu tunggal roda ganda, kan gitu ya. Kemudian itu maksudnya digandeng, gandengan 22 ini. 22 ini kode untuk sumbu double roda ganda, SDRG. Gitu. Kalau yang 2 sendiri, itu pasti sumbu tunggal roda ganda. Kalau 2.2 ini berarti masing-masing terpisah. Jadi sumbu tunggal roda ganda dan sumbu tunggal roda ganda. Gitu. Ini untuk membedakan ini dengan ini kan beda. Ini kan terpisah, ini kan jadi satu. Ya, kalau terpisah itu gandengan itu di plus, tulisannya plus gitu. Nanti gandeng. Tapi kalau jadi satu kendaraannya seperti trailer karena komosinya juga macam-macam, ada yang begini, maka menulisnya strip gitu. Oke, paham? Mas, mbak. Ya, Pak. Nah, nanti akan saya beri tugas. Ini nanti akan saya saya share. Saya minta untuk menghitung semua nilai E jenis kendaraan yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini. Ya. 8 jenis kendaraan ini saya minta hitung nilai E-nya. Nah, setelah nilai E dapat, maka kita masih harus hitung lagi beban lalu lintas itu nanti sebagai W18 ini. W18 itu jumlah kendaraan yang banyak dan bermacam-macam itu kita jadikan satu angka tunggal. Beban sumbu ganda kumulatif namanya. Sampai umur rencana yang didapatkan dengan mengalihkan beban ganda kumulatif pada lajur rencana atau W18 kecil ini, W-nya kecil, dengan besaran kenaikan perkembangan lalu lintas atau credit growth atau I tadi itu, ya, sampai umur rencana pelayanan. Rumus yang gunakan biasanya W18 sama dengan W18 kecil, tambah 1 plus G, G-nya perkembangan lalu lintas, ini bisa juga I, G itu, jadi standar itu, buku standar macam-macam ada nyebut I, tapi yang umum I. Kebetulan di sini ini G, mungkin ini gradien. N-nya itu tahun, umur pelayanan, berarti umur rencana dikurangi 1. Ini nanti W18 ini sebagai angka yang kita pakai dalam pedoman. Sedangkan W18-nya ini sudah beban gandar kumulatif 1 tahun. Gitu. Nah, untuk mencari beban gandar kumulatif 1 tahun itu rumusnya karena kita punya harian, jadi ini yang harian, lalu lintas harian rata-rata kan LHR tadi itu dalam bentuk gandar, tapi ini sudah beban gandar, harus kita kalikan DL, kita kalikan DD, kita kalikan 365. 365-nya karena 1 tahun mintanya kan gitu tadi. Kumulatif 1 tahun, kalikan 365 hari, maksudnya gitu. Sehingga kalau sudah ini, W18-nya ini beban gandar 1 tahun, sudah 1 tahun. Nanti tinggal kita masukkan ke rumus ini. Paham ya? Nah, DD itu faktor distribusi arah namanya. DL, faktor distribusi jalur. Jadi tergantung apa? Desain geometrik jalan yang kita rencanakan. Mau berapa lajur, mau berapa arah. Gitu. Nah, ini nanti belakangan saja. Sekarang kita belajar bagaimana menghitung W18 ini. Ya, beban gandar kumulatif untuk 2 arah per hari. Ingat, kita hitung dulu. Caranya adalah kita harus hitung nilai E, semua jenis kendaraan, terus nanti survei di lapangan berapa jumlah kendaraan yang lintas dalam 1 hari pada ruas jalan yang kita rencanakan, nanti tinggal ngalihkan saja.
Misalnya ini 1000, dan 1000 kali nilai E-nya. Yang ini misalnya 1200 kali E-nya. Jumlahnya itu loh. Pas kita survei atau kita rencanakan nanti, yang ini cuma 500 sehari melintasnya. Berarti ya 500 kali nilai E-nya gitu. Paham ya? Jadi tidak hanya sekedar volume lalu lintas. Jadi semua jenis kendaraan ini nggak bisa. Ini kan kalau kita mau kalau di lapangan kan berarti kita harus survei nih. Ya, yang jenis kendaraan ini mobil penumpang itu berapa yang nanti mau lewat di jalan yang kita rencanakan. Busnya berapa tiap hari yang lewat di jalan yang kita rencanakan. Truknya yang kayak gini berapa jumlahnya yang lewat dalam satu hari. Terus kita akan mencari W18 tadi itu beban tubuh gandarnya dalam satu hari. Berarti ketemunya jumlah yang kita survei tadi itu misalnya ya yang ini kendaraan mobil penumpang itu ada 3.000 yang lewat dalam satu hari. Berapa nilai W18 atau nilai ekivalen beban gandarnya? Tinggal kalikan aja 3.000 dengan E. Ini kendaraan ini. Paham maksudnya? Jadi kendaraan-kendaraan ini harus kita ekivalenkan dengan angka yang tadi itu rumusnya, beban gandar. Nanti mencari W18-nya, beban gandar sumber rencana dalam satu hari, tinggal kalikan aja jumlah kendaraan yang melintas, dikalikan dengan nilai E, masing-masing kendaraan yang kita survei. Itu. Contohnya gini loh, kayak gampang. Perhitungan beban gandar standar kumulatif satu hari. Di satu ruas jalan yang kita rencanakan, 2 lajur 2 arah. 2 lajur 2 arah ini akan menentukan DD dan DL-nya tadi. Mana DD, DL tadi? Ini, DD, DL. Sebagai berikut, kendaraan ringan 1.1, 2 ton, ya, 2.000 kendaraan. Bus 1.2, 8 ton, 3 plus 5, 600 kendaraan. Truk 2A 1.2, 100 kendaraan. Truk 3A 1.22, 60 kendaraan. Berapa? 18-nya selama 10 tahun, apabila perkembangan lalu lintasnya per tahun atau G-nya 10%. Gitu. Jadi W18 ini harus kita cari, karena ini yang kita pakai untuk menghitung di standar perencanaan kita nanti. Ini jumlah kendaraannya. Kendaraan ringan satu-satu harus kita cari nilai E-nya dulu, supaya jadi beban standar tadi itu. 8,16 ton tadi itu. Jadi kendaraan yang bermacam-macam ini kita syaratkan jadi 8,16 ton. Gitu loh maksudnya gitu. Yang angka ekivalennya 1. Jadi gimana caranya? Kendaraan ringan ini kita cari masing-masing nilai E-nya, terus juga kita cari nilai E-nya, truk kita cari nilai E-nya, truk 3A kita cari nilai E-nya. Setelah itu kita kalikan dengan jumlah kendaraannya. 2.000 kali E-nya kendaraan ringan, kan gitu ya. 600 kali E-nya bus. 100 kali E-nya truk 2A, 60 kali E-nya truk 3A. 122 tuh. Yang ini datanya sudah ada. Paham ya? Nanti setelah itu kita total. Contohnya gini statusnya. Mobil penumpang. Beratnya 2 ton. Komposisinya roda depannya STRT, roda belakangnya STRT. 1 ton, 1 ton. Ya, berapa nilai ekivalennya? Hitung dengan rumus 1 dibagi tadi itu, pangkatkan 4, ketemunya 0,012. Itu roda depannya. Roda belakangnya 0,0012. Dijumlah 0,0024. Terus 8 ton, komposisinya roda depan 3, roda belakang 5 ton. 3, karena STRT, ya. Depannya STRT, belakangnya STRG. Rumusnya STRT tadi. Nih. Ya, masukkan sini. 3 dibagi 5,40 pangkat 4. Yang roda belakang STRG 5 dibagi 8,16. Kenapa 5? Dia nggak ngomong 9 ya. Ini 5.
Ketemunya 0,0953 yang STRT, roda belakangnya 0,1410. Dijumlah, ini tambah ini 0,263. Sampai sini ada pertanyaan? Nyari nilai E? Izin Ah. tanya, Pak. Ya, Itu langsung ditulis 3 dan 5 gitu, Pak. Nggak dikali persenan kayak tadi di awal. nah, ya makanya Anda harus jeli. Ini contoh soal ya. Kalau di contoh soal ini sudah ditentukan nilai roda depannya dan roda belakangnya. Kalau soal yang lain misalnya ditentukan persentase, ya Anda harus hitung ininya, distribusi bebannya. Misalnya tadi ya, misalnya 33 kali 9 ton, berapa di sini angkanya. Kenapa bisa begitu? Ya namanya jenis bis itu di lapangan kan bermacam-macam ya. Yang fakta sesungguhnya sebenarnya harus ditimbang gitu. Ditimbang dengan full penumpang, terus berapa jumlah beban di roda depan, berapa jumlah beban di roda belakang gitu. Paham ya, Mbak? Hati-hati, ini variasi soal saja. Bisa bentuk persentase, bisa bentuk kayak begini. Ujungnya ya harus dibuat begini ya. Paham, Mbak? Yang tanya tadi Mbak Sopo. Ya, Pak. Paham, Pak. Ada yang lagi yang bertanya? Saya di sini saya ulang-ulang terus dan sampai Anda paham. Kalau enggak, banyak sekali yang enggak paham dan keliru terus pas ujian. Kalau ini keliru, yang lain pasti keliru. Gitu. Karena di sini intinya perhitungan kita. Ada lagi yang mau bertanya? Tapi paham semua dong ini ya. Wah, Pak Fajar seneng like kabeh ngerti ini. Ada dua kemungkinan tapi bisa diam itu. Ada juga yang nggak ngerti. Ada juga yang nggak ngerti ya. Mas ketua kelas jangan lupa di absen ya, temennya. Ya, Pak. Jadi pertanyaan mbaknya tadi kan gini, kalau misalnya kita punya posisi diskatikan, nah rodanya satunya STRT yang depan ya, ini STRT, ini STRG. Kalau misalnya soalnya gini, ini 34%, 4%, totalnya kan harus 100% ya. Yang belakang 66% misalnya, ya kan? Terus ngomong beratnya ini 9 ton. Berarti 34%-nya distribusi ke depan, 66%-nya distribusi ke belakang kan, bebannya kan. Depan tuh pasti lebih kecil ya, karena di bawahnya setir itu kan harus enteng, lebih enteng. Yang belakang tuh pasti bebannya lebih besar. 9 kali 34, 9 kali 66. Jadi yang STRT depan ini harus diisi 9 kali 34%. Yang ini diisi oleh 9 kali 66%. Itu maksudnya Mbak.
Tinggal masukkan rumus. Jadi ini angkanya akan beda. Ini juga akan beda hasilnya. Karena kan kita masukkan ke rumus yang ini tadi. Nah ini kan. Ya kan? Berarti ini 9 ton tadi itu kalikan dengan 34%. Kan gitu. Kalau yang ini, yang STRG yang roda belakang 9 kali berapa? 66%. Dibagi 8,16 pangkat 4, itu bedanya. Hati-hati terhadap variasi soal ya. Nah, nanti keluarnya kayak apa? Ya tergantung Pak Fajar. Gitu. Paham? Halo Mbak-mbak, Mas-mas, paham? Mbak. Apa? Oke. Ya. Oke ya. Jadi tugas, karena Pak Fajar harus ngasih nilai angka. Nanti saya bagi ya. Ini saya bagi. Saya stop share dulu. Tugasnya, Anda mencari nilai E. Nilai E. Semua jenis kendaraan yang ada di tabel aja. Di tabel ini ya. Nilai E-nya tolong dihitung. Berarti di sini ada. Anda rapikan lagi. Digambar. Nilai E-nya itu roda depan, roda belakang, atau gini aja. Nilai E, STRT, SDRG, tanda isi satu-satu kayak tadi itu, terus berapa nilai E totalnya. Paham ya? Halo? Iya. Oke. Ini saya bagi, dikumpulkannya, karena nilainya harus masuk hari Senin, Anda saya kasih waktu sampai besok ya, supaya Pak Fajar punya waktu untuk ngoreksi. Karena harus punya nilai 2 untuk UTS. Bentar, saya save as dulu. Save. Sudah? Bisa di-download di menu chat ya. Tolong dibuka. Bisa nggak? Bisa dibuka? Masih di download, Pak. Bisa dibuka, Pak. Bisa, Pak. Oke. Itu tugasnya. Hitung nilai E untuk semua jenis kendaraan yang ada di tabel. Digambar, semakin rapi, semakin bagus. Kirim filenya dalam bentuk PDF di alamat email yang kemarin ya. Paling lambat besok
Minta Ini jam berapa? ditulis tangan ya, Pak. Terserah mau ketik boleh. Semakin rapi semakin bagus nilainya. Karena ini dipakai terus gitu ya. Nanti Anda harus ini apa? Pas ujian dan sebagainya Anda akan pakai ini terus. Paling lambat besok jam berapa? Mungkin malam, Pak. Nah, ayo wes akarepe wes. Sekarang saya kasih waktu untuk apa namanya? Mengusulkan. Jam? 23.59, Pak. Wah, ya wes. WIB ya. Makasih, Di, Pak. Ya, Pak. di email yang kemarin ya. Apa ya kemarin ya? M_. Pakai Gmail apa pakai apa kemarin ya? Pakai PNM ya? Yang PNM, Pak. Oke. Oke. Anda kalau tidak belajar ini, saya nggak tahu ngerti apa enggak itu. Ya, nilai hitung nilai. Kalau saya kasih tugas, saya bisa menilai seberapa paham Anda ngitung nilai ini. Penting karena ini fundamental sekali ya. Sudah? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita ketemu insya Allah minggu depan ya. Di jam. Minggu depan lebaran. Belum ya? Masih masuk nggak itu? Masih, Mas. Minggu depan masih masuk. Ya udah. Nanti saya kabari minggu depan ya. Baik, terima kasih. Tolong ketua kelasnya seperti biasa, ngabsen kelasnya. Ini saya udah print screen nama-namanya. Ada 45 orang, berarti 44. Pasti ada yang nggak masuk ini. MRK 6 berapa orang yang nggak masuk? Oke, Pak. Ada 3 orang, Pak. 3 orang. Iya, Pak. 46. Satu izin sakit. Suratnya sudah di Bapak. Oke. MRK 5. Berapa orang yang nggak masuk, Mas? Ketua kelas. MRK 5. Halo? Mas, siapa itu ketua kelasnya? MRK 5? Halo, halo? Mohon maaf, Pak. Untuk 3 MRK 6 ada mata kuliah rekayasa lalu lintas, Pak, sekarang. Ya, maka itu absennya tolong MRK 5 siapa ini, Mas ya? Yang tanggung jawab. MRK 6 boleh geser deh, silakan. Baik, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Pak, permisi Pak. Untuk 3 MRK 5, 2 orang. 2 orang ya. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 44. Ya, betul. Oke, nanti nama-namanya tolong dikirim seperti biasa, Mas ya. Oke, Pak. Baik. Ya, terima kasih. Saya akhiri dulu. Sementara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.